Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan sudut kontak dan kapilaritas. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya Quinok Kaperlaini. Saya Zarina Nafira. Saya Vidya Rahmanulani. Saya Ulia Septiara Ramadhani. Tunggu penjelasan selanjutnya. Yang pertama adalah sudut kontak. Jika pada lengkungan air ke atas ditarik garis lurus, maka garis ini akan membentuk sudut theta terhadap dinding vertikal. Sudut theta ini dinamakan dengan sudut kontak. Sudut kontak air adalah lancip, sementara sudut kontak raksa adalah tumpul. Karena di sini kita bisa lihat contohnya. Untuk sudut kontak air itu membentuk sudut theta sama dengan 90 derajat. Sementara sudut kontak raksa itu membentuk sudut theta sebesar 90 derajat, lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Ini berhubungan dengan sudut kontak, maka ada istilah yang berkaitan dengan sudut kontak. Nah, yang pertama yaitu kohesi. Kohesi itu ialah gaya tarik menarik antar partikel-partikel dari zat yang sama. Yang kedua itu ada adhesi, yaitu gaya tarik menarik antara partikel-partikel dari zat yang berbeda. Yang ketiga itu ada meniskus, yang artinya kelangsungan zat cair di dalam bidang. Yang keempat itu ada meniskus cekung, yaitu permukaan air di dalam tabung akibat adanya meniskus. Yang kelima yaitu ada meniskus cembung, itu permukaan raksa di dalam bidang akibat adanya meniskus. Nah, di sini ada contoh bahan dan sudut kontak yang akan dihasilkan. Yang pertama yaitu ada air dengan kaca akan menghasilkan sudut kontak 0 derajat. Yang kedua itu ada raksa dan kaca itu menghasilkan sudut kontak sebesar 140 derajat. Yang ketiga ada air dengan parafin itu menghasilkan sudut kontak sebesar 107 derajat. Yang terakhir yaitu ada kerosin dengan kaca menghasilkan sudut kontak 26 derajat. Selanjutnya ada kapilaritas. Kapilaritas adalah fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler. Peristiwa kapilaritas disebabkan adanya gaya adhesi dan kohesi yang menentukan tegangan permukaan zat cair. Adhesi itu gaya tarik-menarik dalam partikel-partikel dari zat yang berbeda. Kalau kohesi ini adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang dari zat yang sama. Nah, tegangan permukaan akan mempengaruhi besar kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler. Selanjutnya adalah contoh peristiwa dari kapilaritas. Peristiwa naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor. Ini ada persamaan umum dari kapilaritas, yaitu H sama dengan 2Y cos theta per rho dikali G dikali F. Keterangannya yaitu H adalah naik turunnya permukaan fluida dalam pipa, satuannya adalah F. Yang kedua ada Y adalah tegangan permukaan, satuannya N atau N per M. Yang ketiga ada sudut theta. Yang dimaksud dari sudut theta adalah sudut kontak. Satuannya adalah derajat. Yang keempat adalah massa jetisi fluida. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Yang kelima ada G, yaitu percepatan gravitasi. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Yang keenam ada R, yaitu jari-jari pipa kapiler. Satuannya adalah M. Nah, berikut ini contoh soal dari kapilaritas dan sudut kontak. Contohnya, permukaan dalam pipa kapiler berdiameter dalam 2 mm adalah 2 cm di atas permukaan air di luar pipa. Diketahui massa jenis air 1 gram per cm kubik dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. Jika sudut kontak pipa kapiler dengan permukaan air 60 derajat, maka berapa nilai tegangan permukaan air? Langsung aja ditulis diketahui apa? Nah, diketahuinya itu ada berdiameter dalam 2 mm. Jadi diketahui itu diameter sama dengan
milimeter. Nah, yang kedua itu ada ketinggian di atas permukaan air. Itu ada H sama dengan 2 cm. Ya, berikutnya ada yang diketahui massa jenis air sama dengan 1 gram per cm kubik. Massa jenis itu ya, simbolnya itu rho. Simbolnya itu adalah rho. Gini. Kecil. Sentimeter kubik. Nah, Berikutnya ada percepatan gravitasi itu 10 meter per kon kuadrat. Terus ada lagi sudut tetanya yaitu 60 derajat. Yang ditanya, Oh iya, jadi itu jadi. oh ya, jari-jari itu setengah dari diameter. Jadi 2 dibagi Setengahnya itu oh satu. ya setengah 1 milimeter. Ditanya. Ditanyanya itu nilai tegangan permukaan air, simbolnya itu Y atau namanya itu gamma. Terus, nah yang pertama itu ketinggiannya itu satuannya meter, maka diubah ke meter. Dari cm ke meter itu naik 2, berarti dibagi 100. Jadi 2 dibagi 100 itu 2 kali 10 min 2 meter. Terus ada rho-nya diketahui 1 gram per cm kubik. Itu diubah ke kilogram per meter kubik. Itu tuh caranya 1 kilogram per cm diubah 1 gram itu ke kilogram itu 0,001 kilogram per 10 min 6 meter kubik karena naik 2 itu berarti dibagi 1 juta. Habis itu 0,001 dikali 10 karena dibalik jadinya positif 10 pangkat 6 meter kilogram per meter kubik. Nah, 0,001 dikali 6 pangkat 6 itu jadi hasilnya 1000 kilogram per meter kubik. Nah, jawabannya itu dimasukin rumusnya. Yang pertama itu H sama dengan 2Y cos theta per rho dikali G dikali R. Nah, yang karena ditanya gamma atau Y, maka dibalik lagi. Jadi Y sama dengan rho dikali percepatan gravitasi dikali jari dikali ketinggiannya per 2 cos theta. Nah, dimasukin yang udah diketahui itu ada Y sama dengan 1000, untuk rho-nya 1000, terus kecepatan gravitasinya itu 10, jari-jarinya 10 pangkat min 3, terus ada ketinggiannya 2 kali 10 pangkat min 2 per 2 60 derajat. Terus Y sama dengan 1000 dikali 10 dikali 10 pangkat min 3 dikali 2 kali